bersama saya Gladys Permata Devi di Media 7 TV dalam rangka penyerahan kartu Bansos KKS, PKH, dan program tahun 2025 pada hari ini Rabu 17 September 2025 bertempat depan kantor Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan diadakannya penyerahan kartu Bansos ini, Lurah Cipete Utara, Supriyanto, mengatakan bahwa kebijakan penyelenggaraan ini yaitu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup parkir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu. Simak beritanya. Pak Lurah, bagaimana kabarnya nih, kegiatan apa hari ini Kelurahan Cipete Utara, Pak? Untuk hari ini kegiatan di Kelurahan Cipete Utara adalah pembagian kartu bantuan sosial, distribusi bantuan sosial yang disalurkan dari Kementerian Sosial melalui Bank BNI cabang Kebayoran Baru. Apa dasarnya aturan bantuan yang dilakukan hari ini, Pak? Di mana dasarnya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kemudian Undang-Undang 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, serta yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu, yang mana Bank BNI ditunjuk sebagai bank pemerintah yang melaksanakan penyaluran program PKH dan sembako tahap 2 tahun 2025. Program bersumber dari dana APBN Kementerian Sosial Republik Indonesia yang disetujui Kementerian RI. Kemudian Bank BNI mendukung inklusi pelayanan sosial kemasyarakatan dengan peralihan sebelumnya dari PT Pos kepada BNI dengan sasaran di Kelurahan Cipete Utara sebanyak 176 KPM. Setelah hasil validasi menjadi 165 KPM, adapun yang 11 KPM tidak menerima dikarenakan terindikasi terlibat judi online. Sehingga Kelurahan Cipete Utara bersifat membantu pendampingan dari BNI maupun Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apa kebijakan penyelenggaraan kegiatan ini, Pak? Sasaran penerima dari bantuan ini yaitu yang pertama dari bidang kesejahteraan sosial, yaitu disabilitas berat dalam keluarga dan kategori lansia usia 60 tahun ke atas dalam keluarga. Kemudian dari segi penerima sektor kesehatan yaitu ibu hamil, balita usia 0 sampai 11 bulan serta anak usia dini. Dan penerimaan manfaatnya dari segi pendidikan yaitu anak usia sekolah 6 sampai 12 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar SD, SMP, SMA serta terdaftar di Dapodik. Di mana syarat pengambilan bantuan yaitu berdasarkan undangan yang sudah dibagikan sebanyak 165 KPM. Untuk menerima langsung wajib membawa KTP asli dan fotokopi 1 lembar KTP dan KK. Untuk yang mewakili membawa KTP asli penerima, fotokopi 1 lembar KK dan KTP penerima serta yang mewakili. Bisa dijelaskan terkait pelaksanaan dan sumber anggaran kegiatan ini, Pak? Mekanismenya petunjuk pelaksanaan penyaluran terbagi 4, yaitu yang pertama warga mengisi formulir KKS sembako yang diberikan oleh Bank BNI. Yang kedua kemudian mekanisme pembukaan rekening Bansos KKS sembako. Ketiga penyerahan KKS dengan PIN dan penyerahan ATM. Dan terakhir aktivasi ATM baru dapat dilaksanakan setelah 14 hari. Jika kartu ATM KKS sembako tertelan di mesin ATM, maka akan terbit penggantinya lagi 3 bulan ke depan. Jika 90 hari saldo KKS sembako tidak diambil, maka Bansos KKS akan ditutup atau dianggap sudah mampu. Kemudian untuk penerimanya kategori ibu hamil per 3 bulan menerima Rp750.000, anak usia 0 sampai 6 tahun menerima Rp750.000, anak sekolah SD menerima
225.000 per triwulan, anak sekolah SMP mendapat 375.000 per triwulan, disabilitas berat menerima 600.000 per triwulan, serta lansia usia 60 tahun ke atas menerima 600.000 per 3 bulan. Bisa dijelaskan Pak sasaran penerimanya? Semua KPM, KKS wajib terdaftar dalam DTSEN, yaitu penyaluran bantuan sosial tahun 2025 yang dilaksanakan secara bertahap dalam 1 tahun, kemudian dilaksanakan melalui bank atau pos penyalur, di mana ada beberapa kejadian jika KPM tidak dapat transaksi, yaitu disebabkan antara lain tidak tahu menerima informasi mengenai bansos, sudah pindah ya, akses kondisi geografis sulit, untuk di Cipete Utara tidak ada, meninggal dunia, nah ini nanti diupdate lagi, tidak ada di tempat atau pekerja migran yang bekerja di luar negeri ataupun merantau di luar kota, alamat tidak ditemukan, identitas tidak sama, salah distribusi. KPM termasuk kategori mampu seperti pensiunan atau PNS, TNI, Polri atau pegawai pemerintah, BUMN, BUMD terblokir, salah PIN. KPM sudah bertransaksi, tidak tahu menerima informasi bansos, meninggal dunia, KPM sudah menerima bantuan dan lainnya, itu nanti kita verifikasi dan validasi kembali. Bisa dijelaskan Pak mekanisme pemberian dan kata pengambilan bantuan? Mekanisme pemberian setelah menerima undangan, para KPM datang ke kantor kelurahan, kemudian menyerahkan belangko formulir dari Bank BNI, dimasukkan data, kemudian setelah dimasukkan data dapat menerima kartu ATM-nya. Bisa dijelaskan indeks bantuan yang diberikan Pak? Indeks bantuan yang diberikan tadi sudah jelaskan Pak, yang setiap 3 bulan ada yang menerima 750, 600.000 maupun 275, tergantung kategorinya. Demikian Trimedia 7 TV melaporkan, dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih.